Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Perkenalkan, saya Hafiz Rizky Firmansyah, 150-17-113. Dan sekarang saya akan menjelaskan 3 studi kasus yang telah diberikan untuk menyelesaikan UAS Sistrek 2020. Untuk soal pertama, permasalahannya adalah Mr. Kaneko mendapatkan penawaran terbaru dari supplier rivetnya, di mana untuk pembelian jumlah barang lebih dari 100 atau lebih dari 1000 akan mendapatkan penawaran harga yang menarik. Namun, perlu dipertimbangkan juga oleh Mr. Kaneko bahwa dengan pembelian barang yang lebih banyak dalam satu purchase, maka akan menimbulkan konsekuensi lain, di mana holding cost-nya atau biaya penyimpanan barangnya akan lebih besar. Berarti di sini perlu adanya optimisasi antara biaya antara demand yang dimiliki oleh Mr. Kaneko dengan biaya yang perlu dikeluarkan. Untuk soal 1A, untuk setiap kategori diskon, buatlah ekspresi untuk total cost per year sebagai fungsi dari jumlah order. Nah, ekspresi TC sebagai fungsi dari jumlah order, kita dapat menyatakan dalam persamaan umum seperti ini. Nah, seperti ini. Tersebut, untuk setiap kategori diskon, didapat hasil sebagai berikut. Hanya tinggal substitusi. Lalu, untuk soal B, untuk setiap kategori diskon, gunakan rumus EOQ untuk model umum untuk menghitung nilai Q yang memberikan nilai TC minimum. Yang rumus Q optimum itu secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk setiap kategori diskon, hanya kita masukkan saja angkanya. Lalu untuk kategori diskon pertama, $8,5, ini didapatkan 194 item, di mana rank untuk diskon pertama itu hanya 1-99, sehingga ini tidak visible. Untuk kategori diskon 2, dihitung dengan cara yang sama, key optimumnya itu sebanyak 200 item, masih visible, karena ranknya itu berada dalam 100-999 barang. Lalu untuk kategori diskon yang ketiga, dengan holding cost ini, didapat key optimumnya sebesar 206 item, juga not visible, karena rank minimal untuk mendapatkan harga diskon 3, yaitu $7,5, minimal harus membeli 1000 barang. Selanjutnya, untuk setiap kategori diskon, berdasarkan hasil dari soal A dan B, dicari nilai key yang memberikan nilai TC minimum yang masih visible. Yang masih visible yang saya dimaksud adalah masih masuk ke dalam rank diskon tersebut, dan hitung nilai TC-nya. Untuk kategori pertama, didapat dengan memasukkan persamaan umum dari soal A dan 99 barang, yaitu yang masih visible, didapat harga TC-nya atau total cost-nya adalah 3.800. Untuk kategori diskon 2, dengan rank 100-999, optimumnya itu sudah 200 item, sudah hanya dimasukkan saja nilainya dalam persamaan ini, didapat TC-nya adalah 3.520. Sedangkan untuk kategori 3, karena nilai visible-nya itu minimal 1000 barang, sedangkan yang didapatkan ini hanya 206 barang, berarti yang perlu dimasukkan adalah 1000 barang. Nah, sini dimasukkan. Dengan dimasukkan 1000, maka didapat TC-nya adalah 3.782. Nah, lalu untuk soal D, gambar kurva TC versus Q untuk setiap kategori diskon. Tunjukkan poin yang telah ditemukan pada bagian B dan C. Untuk kategori ketiga, yang visible itu mulai dari sini. Namun, untuk meminimumkan harganya sebenarnya titik minimumnya ada di sini, di sekitar 200 barang. Namun, garis putus-putus ini artinya tidak visible. Yang visible itu di sini, hingga mendapatkan nilai sebesar ini. Sedangkan untuk kategori 2, nilai visible-nya dengan nilai minimumnya itu masih masuk dalam rank-nya. Jadi didapatkan adanya di sini, key kategori 2 yang visible. Sedangkan untuk kategori 1 ada di sini, yang masih visible-nya. Sedangkan minimumnya ada di sini. Sehingga yang digunakan adalah yang ini, yang masih visible. Yang nilainya sebesar ini, 3.800. Lalu soal E, gunakan hasil dari C dan D untuk menentukan jumlah order optimum dan nilai TC-nya. Berdasarkan grafik ini, didapat jumlah order optimum adalah sebesar 200 barang. 200 barang itu ini. Lalu soal F, digunakan template TOKI untuk mengecek jawaban dari B, C, dan E. Terlihat dari tabel berikut, dan disimpulkan bahwa hasilnya telah sama. 3.800, 3.520, dan 3.782. Lalu soal yang G, untuk kategori diskon 2, nilai Q yang meminimalkan TC telah diketahui visible. Jelaskan mengapa mengetahui fakta ini membuatmu dapat mencoret kategori 1 sebagai kandidat jawaban yang memberikan nilai order optimum, tanpa perlu menghitung seluruh kategori sebagaimana telah dilakukan pada bagian B dan C. Kita bisa melihat bahwa untuk diskon 1, nilai optimum ordernya itu telah dihitung sebesar 194 unit. Sedangkan itu sudah di luar rank visible-nya dia, yang secara tidak langsung memberikan informasi bahwa dengan rank segitu, nilai optimumnya telah jauh di luar rank tersebut. Dan grafik EOQ-nya telah naik kembali. Kemudian dengan informasi optimal order pada E dan F, dihitung jumlah order yang perlu dilakukan per tahun. Kali ini hanya dengan rumus sederhana saja, jumlah order yang perlu dilakukan per tahun adalah D per Q, 400 order per tahun per Q kita pilih, yaitu 200 item, menjadi 2 order per tahun, dan waktu interval per order juga dapat dihitung dengan inverse dari rumus sebelumnya, Q per D, 200 per 400, setengah tahun per order. Kemudian untuk soal nomor 2, permasalahan yang dihadapi adalah adanya 2 kepentingan, yaitu yang pertama itu untuk meminimalkan minimalkan harga servis, dan yang kedua adalah meminimalkan harga waiting cost.
di mana dengan menambahkan jumlah server tentunya akan mengurangi biaya yang terjadi karena menunggu. Sedangkan menambah jumlah server sendiri konsekuensinya adalah meningkatnya harga untuk meningkatkan servis tersebut yang tertera pada kurva di bawah ini secara garis besarnya. Kita harus meminimalkan biaya yang terjadi, meminimalkan ETC ini. Nah, untuk soal A dan B ini diselesaikan secara bersamaan, di mana dari tabulasi nilai server dari 2, 3, 4, dan seterusnya dapat dicari total cost yang bersangkutan. Dan setelah kita mendapatkan seluruh nilai total cost-nya, nilai yang minimal dari total cost itu akan berkorespondensi dengan jumlah server yang optimum. Di mana pemodelan antrian ini adalah M per M per S, di mana laju kedatangan dan laju kedatangan customer dan laju pelayanan dari server itu bersifat Markovian. Lalu S itu artinya jumlah servernya itu terbatas. Dilakukan tabulasi untuk jumlah server yang lainnya, kita bisa lihat minimumnya ada 70, yaitu ada di 3 server. Dan inilah jawabannya. Untuk menjawab soal A, menggunakan teori antrian, untuk soal C, konklusi apa yang dapat diperoleh? Nah, pada model antrian M per S, terdapat S server yang bersifat paralel. Laju kedatangan customer adalah lambda, dan laju pelayanan per server adalah mu. Lalu dengan model antrian M per S, efek penggunaan dari jumlah server jumlah server paralel ini adalah peningkatan secara proporsional pada laju pelayanan sistem antrian yang dapat dibuktikan dari grafik tersebut. Dari grafik ini, di mana service cost ini naik secara linear terhadap peningkatan jumlah servernya. Untuk soal 3 ini, permasalahan utamanya adalah ketidakpastian pada proses pemancangan, di mana tidak diketahui kedalaman sebenarnya dari kedalaman sebenarnya tanah keras atau firm stratanya. Sedangkan kita perlu membeli tiang pancang yang dalamnya itu sesuai. Jika ingin bermain aman, tentunya kita akan membeli tiang pancang dengan panjang yang lebih tinggi. Namun jika ternyata tanah kerasnya itu dekat dengan tanah, maka kita perlu memotong tiang pancang yang terlalu panjang tersebut. Namun apabila kita membeli tiang pancang yang pendek dan kedalaman tanah kerasnya itu jauh di atas panjang tiang pancang itu, maka dianggap telah gagal dan perlu dilakukan pembelian ulang dengan tiang pancang yang panjangnya lebih panjang. Di sini juga kita bisa melakukan tes untuk meningkatkan keyakinan kita tentang kedalaman tanah keras ini. Untuk tes ada 2 opsi, seismic testing yang reliabilitas tesnya itu sekitar 80%, yaitu sekitar 80% hasil bacaannya benar. Dan yang kedua itu opsinya adalah perfect boring testing, di mana kepastian dari hasil tes ini adalah 100%. Tidak mungkin hasil bacaannya salah, namun dengan harga yang jauh lebih mahal. Yang soal pertama itu membuat decision tree yang mencakup alternatif dari no testing, seismic test, dan perfect boring test. Dan 3 alternatif yang panjang. Di sini seperti ini decision tree-nya. Yang ini untuk no testing, ini untuk seismic testing, dan ini untuk perfect test. Perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan decision tree ini, saya sendiri mengasumsikan bahwa pengambil keputusan ini percaya sepenuhnya terhadap hasil bacaan tesnya. Sehingga apabila tesnya mengatakan kedalamannya sekitar 35-40 feet tanah kerasnya, lalu pasti pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang optimum, yaitu meminimalkan biaya dengan cara membeli konkret filenya itu dengan panjang 40 feet. Tidak akan membeli yang lebih panjang, karena jelas itu akan menimbulkan kerugian di mana harus terjadi biaya pemotongan. Lalu untuk soal B, dibuat payoff matrix untuk total biaya konstruksi, delay, dan biaya tes. Bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya untuk soal C, cost matrix untuk opportunity cost. Nah, saya mendefinisikan bahwa opportunity cost adalah perbedaan antara keuntungan optimal atau cost optimal untuk state of nature tertentu dengan actual cost yang perlu dibayar untuk keputusan tertentu. Nah, berikut disajikan tabulasi perhitungan opportunity cost untuk seluruh kemungkinan cost yang terjadi. Lalu soal D, menggunakan teorema Bayes untuk mengestimasi probabilitas posterior dan kemungkinan lainnya yang dibutuhkan untuk analisis. Nah, langkah-langkahnya adalah berikut dengan definisi event-event ini sebagai berikut, tertera pada soal. Nah, yang pertama itu kita summary probabilitas kondisionalnya dalam bentuk tabulasi sebagai berikut. Langkah kedua untuk menghitung join probabilities dengan formula berikut, sehingga tabelnya didapat sebagai berikut. Lalu langkah ketiga dalam menghitung probabilitas absolut dengan rumus berikut, dan hasilnya berikut. Lalu yang terakhir, didapat probabilitas posterior yang diinginkan dengan formula berikut. Hasilnya seperti ini. Lalu soal E, menggunakan teorema pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif terbaik. Di sini saya menggunakan konsep EMV atau expected monetary value, di mana rata-rata value yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk alternatif no test, yang terendahnya adalah 5.000. Sedangkan untuk seismic test, jika hasil bacaannya 35-40, biayanya adalah 5.700. Dan jika hasil bacaan segini, 40-50, biaya minimal biaya, EMV-nya adalah segini. Sedangkan kita tahu bahwa kemungkinan ini adalah 0,525 dan kemungkinan ini terjadi adalah 0,475. Ada dari sini. Nah, maka dapat dihitung juga EMV untuk opsi seismic test. Nah, dengan rumus ini sebesar 5.327. Sedangkan untuk perfect test didapat EMV-nya adalah 1.600. Lebih mahal. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa opsi no testing secara garis besar memberikan nilai rata-rata EMV yang paling murah dibanding dua opsi lainnya. Nah, seperti itu saja. Referensi digunakan untuk soal ini dan soal-soal lainnya adalah
Dari Hamdi Ataha, Research 10, edisi 10, dan Bali Render, Coherent Analysis for Management, edisi 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.